Jumat 8 Desember tahun 2023, KPU Kabupaten Trenggalek melaksanakan acara media gathering, sosialisasi tahapan, dan persiapan pemilu tahun 2024. Acara yang berlangsung di Rumah Makan Mekarsari tersebut dihadiri oleh komunitas jurnalis dan pegiat komunitas se-Kabupaten Trenggalek. Ketua KPU Kabupaten Trenggalek, Gembong Derita Hadi saat membuka acara menyampaikan tentang tahapan pemilu tahun 2024, baik yang sudah dilaksanakan maupun yang sedang berjalan sampai saat ini. Ini tahapan demi tahapan akan kami lalui, gitu ya. Daftar calon tetap sudah, gitu ya. Jumlahnya 446. Terus ada yang sudah ditetapkan ya, tidak mau disyarat lagi, ada 2. Jadi 4. Ini informasi yang terakhir, ada satu lagi yang TNS itu ya, jadi 443. Juga menyangkut hari ini di kampanye ya kantorannya ya. Jadi ini yang sering gitu ya, ada protes kemarin sudah saya sampaikan menyangkut kampanye, kalau ini pemasangan tidak pas itu silahkan ke Bawaslu, saya sampaikan itu kemarin. Selanjutnya juga logistik, sebagai logistik juga sudah datang gitu ya, tapi belum semuanya. Dan hari ini juga yang paling krusial nanti di surat suara, kalau sudah datang kayaknya semua perlu pengamanan, sehingga kami kemarin dari TNI Polri juga sampaikan, sehingga harapan kami teman-teman itu bisa menyampaikan tahapan ini, tahapan pemilu nanti yang sudah dilakukan dan yang belum, dan mungkin nanti ada masukan evaluasi gitu. Kami dari KPU juga tidak mengatakan bahwa KPU itu ya sempurna tidak, sehingga hari ini kita kumpulkan masukan, mungkin teman-teman apa yang perlu diperbaiki dari kami yang sudah kami lakukan, yang belum seperti apa, juga menyangkut daftar pemilih gitu ya. Maka hari ini saya dari teman-teman media, kayaknya media itu lebih, karena anak zaman sekarang ya, generasi Z itu ya, itu kan ya pasti di teman-teman gitu ya, yang dilihat pasti dilihat di situ apa ya, di situ nanti ya itu ya kami minta bantuan agar yang belum terdaftar itu ya hari ini ya menyampaikan gitu, nanti namanya DPK, daftar pemilih khusus. Sementara itu, Muhammad Indra Setiawan Divisi Perencanaan Data dan Informasi dalam sesi pengarahan menyampaikan tentang perencanaan dan anggaran serta informasi terbaru tentang data pemilih. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana yang diketahui jamaah hari ini, bahwa tahapan pemilu sudah diawali sebagaimana ketentuan di dalam undang-undang pemilu, bahwa tahapan pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari H. Maka hari ini tinggal 3 bulan ke depan, jadi kita sudah berjalan sebenarnya 17 bulan yang lalu. Di antara hal-hal yang sudah kita lakukan banyak, mulai dari perencanaan, karena kalau sesuai dengan regulasi yang mengatur terkait dengan undang-undang pemilu, setidaknya ada 11 tahapan, mulai dari perencanaan, anggaran, program, dan juga pembuatan regulasi, sampai nanti pengucapan sumpah janji itu dirangkum dalam 11 macam tahapan. Nah, hari ini kita sudah masuk pada tahapan yang ke-1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu masa kampanye. Ada hal yang membedakan antara kegiatan pemilu dengan pilkada. Kalau pemilu, sifat dari perencanaan ini bisa dikatakan top down. Jadi mulai dari walaupun tidak serta-merta semuanya bersifat top down, tapi mayoritas dari kegiatan-kegiatan itu memang sifatnya itu adalah pot-potan, karena kita mengelola APBN untuk kegiatan pemilu.
Sementara kalau pilkada itu banyak yang sifatnya adalah bottom-up, mulai dari perencanaan kegiatan, anggaran, pemerintah daerah sampai pada pengelolaannya, semuanya hampir ke bottom-up. Nah, fokus kepada berkaitan dengan data, ke slide pertama dulu, kami perlu sampaikan kepada teman-teman bahwa hari ini sebagaimana diketahui banyak pihak juga bahwa isu yang sedang berkembang adalah terkait dengan peretasan data pemilih yang terjadi di KPU RI. Beberapa kawan-kawan dari media kemarin sempat mempertanyakan itu kepada kami, tetapi karena ini adalah bagian dari domainnya pimpinan kami di KPU RI, maka tidak ada kewenangan bagi kami untuk memberikan klarifikasi apapun terkait dengan peretasan ini. Yang jelas kami perlu sampaikan next di slide kedua bahwa KPU dalam hal ini juga serius dengan senantiasa bekerja sama dengan Badan Sandi dan Siber Nasional, kemudian juga dengan siber dari Bareskrim, terus kemudian dengan Kominfo, semua pihak terkait dengan hubungannya dengan pengamanan data ini telah dilakukan kerjasama oleh KPU untuk bisa mengembalikan dan juga mengamankan terkait dengan data-data yang isunya itu telah dijual. Nah, apakah betul itu adalah data yang berasal dari KPU? Tentu ini perlu pembuktian. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan bahwa sampai pada tataran hari ini, pada titik hari ini, bahwa DPT telah ditetapkan oleh KPU secara nasional, yang di Kabupaten Trenggalek telah ditetapkan bersama melalui rapat pleno itu ada di tanggal 21. Nah, kami perlu sampaikan bahwa data yang awalnya sampai kepada DPT itu sebenarnya telah melalui proses panjang. Februari 2023 kita sudah mulai proses sinkronisasi DP4. DP4 ini berasal dari Kemendagri yang kemudian kita sinkronkan dengan datanya DPT pada pemilu Bupati Wakil Bupati Trenggalek 2020 yang kemudian ketemu angka 593.529. Ini awal data yang kita miliki, yang kemudian kita jadikan sebagai daftar pemilih yang merupakan bahan untuk teman-teman Pantarlih atau P2DP melakukan jobit. Setelah dilakukan jobit, baru kemudian data ini diolah menjadi yang namanya DPS. DPS kita tetapkan, setelah kita rekap kita tetapkan, kemudian kita umumkan untuk mendapatkan tanggapan masukan dari masyarakat luas terkait dengan data yang kita dapatkan, yang kita olah. Ada penurunan 1.000 lebih dari awal DP4 kita turunkan. Nah, DPS ini kemudian setelah mendapatkan masukan tanggapan, kita lakukan perbaikan yang namanya DPSHP. Ini adalah setelah kemudian mendapatkan perbaikan dari 592 itu turun hampir 3.000 lebih menjadi 58889. Ini proses dari DPS menuju DPS hasil perbaikan setelah mendapatkan masukan dari masyarakat. Setelah DPSHP prosesnya kemudian kita umumkan lagi dan untuk mendapatkan masukan tanggapan, sehingga pada akhirnya di tataran bawah proses itu dinamakan DPSHP akhir. DPSHP hasil perbaikan akhir, kemudian di tingkat kabupaten baru kemudian kita tetapkan menjadi DPD. Bagaimana dengan dinamisasi data ketika setelah DPD kita tetapkan menuju kepada pemilu? Nah, inilah yang kemudian hari ini kita sedang konsentrasikan, kita sedang tekuni fokus bersama bahwa ada mekanisme
ketika pemilih yang sudah kita daftar dan kita tetapkan di dalam DPT karena suatu hal yang dibenarkan secara regulasi tidak bisa menggunakan hak pilihnya di TPS dia terdaftar, maka kita buka mekanisme pelayanan terhadap pindah memilih. Nah, pindah memilih ini yang perlu kita ketahui saat ini berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau pada pemilu sebelumnya pindah memilih itu bisa diurus secara manual. Hari ini pindah memilih itu harus dilakukan secara digital online, yaitu melalui SIDALIH. Jadi output A pindah memilih, kalau dulu kita kenal dengan A5 sebagai surat pindah memilih, itu harus melalui SIDALIH, sehingga logistik persiapan terkait dengan kegiatan pemilu 14 Februari untuk pemilih pindah itu sudah kita siapkan. Tujuannya dengan digitalisasi itu adalah bahwa tidak ada lagi sekarang istilahnya nanti kekurangan surat suara karena pemilih tambahan atau pemilih pindah. Karena kemana pergerakan pemilih itu sudah bisa terdeteksi dari awal, si A akan pindah ke TPS mana, disitulah surat suara yang kita siapkan, kita pastikan tidak berlebih ataupun juga tidak kurang dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh pemilih kita. Istatin Nafiah Divisi Teknis Penyelenggaraan dalam pengarahan umum menyampaikan tentang masa kampanye, dana kampanye, dan pencalonan, serta daerah pemilihan. Saat ini di tanggal 8 Desember 2023, yaitu yang pertama terkait dengan masa kampanye. Di samping itu, teman-teman dari Parpol juga ada kewajiban untuk kemudian menyampaikan dana kampanye sampai nanti pada tanggal 7 Desember 2024 penyampaian laporan awal dana kampanye. Ini juga mengandung beberapa konsekuensi ketika teman-teman Parpol tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye, termasuk nanti pada laporan penerimaan dan pengeluaran, bisa sampai pada penghapusan sebagai calon, sebagai peserta, sampai pada tidak ditetapkannya calon pemilih. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa proses verifikasi partai politik sudah selesai di akhir tahun 2022 di bulan Desember awal. Itu sudah ditetapkan 17 partai politik secara nasional, dan di akhir Desember 1 partai politik. Jadi secara nasional ada 18 parpol, untuk lokal Acehnya itu ada 6. Dari partai politik peserta pemilu tahun 2024 berjumlah 18. Perlu diketahui bersama bahwa untuk Kabupaten Trenggalek ada 2 parpol yang tidak ada calon legislatifnya. Jadi di Kabupaten Trenggalek dari 18 ada 16 partai politik yang kemudian pengajuan bakal calon legislatif atau anggota DPRD Kabupaten Trenggalek kita terima. Secara jumlah nanti kita sampaikan, karena memang mulai dari bulan Mei, mulai pendaftaran 1 sampai 14 Mei sampai selesainya kemarin ditetapkannya DJT tanggal 3 November, ternyata belum selesai. Masih ada dinamika 1 bulan setelah ditetapkan sampai nanti pada hari pemungutan suara. Kemudian untuk dapil Kabupaten Trenggalek, ini yang kemudian menjadi hal baru, karena dari beberapa pemilu ke pemilu untuk daerah pemilihan Kabupaten Trenggalek dengan daerah pemilihan yang sama, yaitu 4 dapil. Namun kemudian untuk pemilu tahun 2024 daerah pemilihan di Kabupaten Trenggalek menjadi 6 daerah pemilihan dengan komposisi masing-masing. Untuk Trenggalek 1 9 kursi, untuk Kecamatan Tugu Bendungan Trenggalek, untuk Trenggalek 2 6 kursi, Kecamatan Pugalan Gorenan, untuk Trenggalek 3 8 kursi, Karangan Gandusari Suro, Trenggalek 4 7 kursi, Kampak 45,
Trenggalek 5 7 kursi Munculnya Roko, dan Trenggalek 6 dengan 8 kursi Panggul dan Kulit. Acara sosialisasi tahapan dan persiapan pemilu tahun 2024 bersama komunitas jurnalis dan pegiat komunitas selanjutnya dipimpin dan dipandu oleh Nurani, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM. Maka mulai pembentukan PPK sampai kemarin kita juga ada pasalnya yang sudah kita bentuk pada saat pemutakhiran data pemilih, yang salah satu tugasnya adalah melakukan coplit dari rumah ke rumah. Jadi ternyata ada sekitar 24.313. Saya pikir ini hanya satu-satunya KPU mampu mengerahkan SDM sebanyak ini. Tentu saja nanti dibantu oleh kepolisian dan TNI dari sisi keamanan dan lain-lain. Tapi fakta bahwa SDM kita cukup banyak, dan salah satunya ini menyedot anggaran paling besar juga selain logistik. Nah, untuk honor ini Bapak Ibu, termasuk KPPS, mungkin teman-teman yang ingin mengetahui berapa honor KPPS, petugas ketertiban atau humas di desa, nanti ini masih perencanaan yang dibuat oleh KPU RI ketika kemarin dipaparkan dalam acara rakor tentang pembentukan KPPS. Ini masih rencana tahun 2024. Jadi KPPS nanti rencananya untuk ketua 1.200, untuk anggota 1.100, untuk limas atau petugas DPS sekitar 700. Tentu saja ini meningkat dibanding dulu ya, meningkat lumayan lah, karena berangkat dari kondisi bagaimana kerja yang cukup menyita waktu selama pemungutan suara, mulai jam 7 pagi sampai besoknya lagi, bahkan ada yang belum cukup gitu ya, karena kemudian KPU RI mencoba untuk memberikan kesejahteraan yang lebih dibanding dulu. Karena rekrutmen KPPS ini merupakan momentum yang strategis. Jadi karena ini rekrutmen, kami memastikan bahwa tidak ada penunjukan. Kemarin waktu BIMTEK bersama teman-teman PPK dan BPS, kami benar-benar menghimbau agar rekrutmen dilakukan secara terbuka, diumumkan di balai desa, di KPU diumumkan lewat medsos, website. Teman-teman PPK dan BPS sudah punya medsos, sehingga yang dilakukan adalah rekrutmen secara terbuka, dan ini jadwalnya sudah ada. Apa yang membedakan? Yang membedakan mungkin ada di poin 8. Jadi karena isu kesehatan itu menjadi isu yang cukup viral sejak COVID kemarin, maka perlu untuk memastikan bahwa kesehatan anggota KPPS yang terpilih nanti benar-benar tanpa resiko gitu ya. Jadi poin 8 itu adalah aplikasi yang disediakan oleh JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, untuk membuat kami nanti men-screening. Jadi ada aplikasi yang oleh BPS nanti diberikan kepada KPPS. Aplikasi screening itu intinya adalah untuk mengetahui, dimulai dengan Q&A, question and answer. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada anggota KPPS yang sudah dipilih, tapi belum dilantik itu ya kami sebelum dilantik. Terus kemudian nanti dari pertanyaan itu banyak sekali pertanyaannya, kemarin kami membuka. Nanti hasilnya itu ada 3. Beresiko rendah, beresiko sedang, dan beresiko tinggi. Nah, kalau beresiko tinggi, menurut ketentuan, maka nanti kami diharapkan untuk menghubungkan calon anggota KPPS ini ke fasilitas kesehatan terdekat, dikawal oleh BPJS dan JKN. Mencari calon anggota KPPS itu juga dari pemilu ke pemilu ternyata sulit, karena anak-anak mudanya itu operasi kelumur. Juga mungkin SDM-nya tidak siap, ditunjuk juga tidak mau. Jadi mungkin ada perlakuan-perlakuan khusus yang nanti akan kita lakukan untuk itu. Terus kemudian yang menarik, mungkin tadi belum disampaikan oleh Bu Iin ya, terkait tadi ada kegiatan namanya Sireka, memotret hasil, kalau dulu C1, sekarang nanti C hasil. Jadi berita acara di TPS perolehan suara pemilu itu nanti difoto dan diunggah di Sirekap itu. Jadi makanya kemudian dibutuhkan
tenaga ad hoc KPPS yang menguasai IT. Paling tidak ketika kami merekrut 7 orang dalam satu TPS, kami minimal harus ada 2 orang KPPS yang paham IT. Karena apa? Itu kebutuhan yang disyaratkan ini. Terus ketentuan lain, kelompok-kelompok disabilitas dengan pertimbangan dalam pemilu ini harus inklusif, maka juga boleh menjadi panitia. Artinya apa? Kelompok-kelompok penyandang disabilitas itu juga bisa menjadi anggota KPPS